bahkan sama orang tuanya. Itu dia takut, karena ibaratnya kalau kita ngadu sama orang tua, mana aja sih orang tua yang terima kalau anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi biasanya dia akan, itu sih harus dari dirinya sendiri ya. Maksudnya kalau emang dia udah merasa kena bully, ya udah dia nggak kuat, jadi pasti akan nanti ngelapor juga gitu loh. Nah dari pihak si HAM ini akan nggak mengangkat. Itu yang terjadi sama yang di SMP Purworejo tadi. Itu kan sampai keangkat karena dia udah melapor kan. Itu sih harus dilaporkan ya, dari dirinya sendiri yang mau buka mulut. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2, mungkin kayaknya udah ada yang mau menjawab. Bukan jawab tapi ada yang Oh iya. masalah analisis bullying kan udah ini dari penyampaian secara tertulis atau banyak penjelasan tentang bullying. Kita udah tahu dari awal yang gimana kalau dia udah kena bullying. Terus pertanyaannya, di mana kepekaan misalnya di kampus ataupun di sekolah, kepekaan terhadap kepekaan guru dan di sekolah ataupun di kampus ataupun kepekaan organisasi. Kan di sekolah ada namanya guru BK, bimbingan counseling. Seharusnya lebih tahu terhadap kriteria anak-anak yang kena bullying, jadi gampang gitu terhadap mengatasinya. Terus dari sekian banyak bullying yang saya lihat di internet maupun yang lainnya, kurang kepekaan terhadap siswanya dari pihak sekolah sendiri. Ya. Terus gimana cara mengatasinya? Mungkin kalau ini agak berat ya saya jawabnya. Mungkin dari Pak jadi mau menambahkan, dibantu sama Bapak. Baik, cara mengatasi bullying ini bukan hanya sekedar di sekolah sebetulnya, dan kalangan keluarga juga memang memiliki peran yang sangat signifikan untuk dilakukan. Misalkan ketahuan lah anak yang memang ada masalah di sekolah ketika pulang, ataupun memang kondisinya perilakunya di sekolah ataupun di rumah ketahuan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya orang tua menganalisa itu dia anak tersebut berperilaku tidak biasa. Contoh misalkan mengurung diri di kamar, kemudian makan pun misalkan tidak seperti biasanya. Nah, hal-hal yang semacam itu seperti mestinya orang tua, itu kan sama-sama orang tua ya. Orang tua lebih peka, kemudian di keluarganya juga harus ada antisipasi edukasi. Contoh yang sederhana, tapi edukasinya dengan bahasa anak. Nah, dari mulai edukasi bagaimana mereka bisa memprotek diri dari teman-temannya dari kekerasan. Saya punya anak laki-laki masih kecil, kemudian saya selalu bilang ke dia, karena saya mungkin beda ya antara pemahaman cara mendidik ibu dengan bapak. Kalau saya anak nangis dari luar gara-gara berantem ataupun gara-gara berselisih paham dengan teman-temannya, saya selalu bilang jangan lawan, selalu bilang lawan. Akhirnya ketika saya bilang itu, hampir setiap minggu orang tua ke rumah karena anaknya nangis. Nah, kemudian kita di situ kan ada diskusi siapa yang salah. Kalau misalkan dia istilahnya yang ini catatan jangan duluan. Nah, dari situ yang tadinya memang pulang nangis sekarang nggak nangis, malah bikin ribut. Nah, akhirnya ada edukasi tambahan. Dari situ mereka mulai paham, anak-anak mulai paham. Beda dengan pendidikan ibunya. Kalau ibunya mungkin bilang, ya udah bapak jangan berlawan. Nah, dari laki-laki itu nggak seperti itu. Nah, cara menganalisanya menurut saya itu lebih di keluarga juga harus punya peran, kemudian di sekolah juga tentunya guru BK ataupun guru-guru yang lainnya terlihat kok anak-anak yang memang sedikit bermasalah dengan mentalnya karena perilaku teman-temannya. Kemudian bukan hanya sekedar di anak-anak juga, di orang dewasa juga bullying sama toksik ini memang seringkali terjadi.
Tapi saya rasa kalau di lingkungan pesantren di sini khususnya, saya rasa sangat minimal. Bahkan mungkin tidak ada. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah belajar di pesantren ada namanya kitab Ta'lim Muta'alim. Bagaimana cara berperilaku terhadap guru, bagaimana berperilaku terhadap sesama ketika dengan proses lagi belajar. Saya rasa kalau di lingkungan pesantren itu tidak ada. Kalaupun memang ada, hanya sekedar yang diperlukan mungkin kebutuhan atau barang pribadi yang dipakai tanpa pengetahuan, ya. Kemudian dijalin lagi tidur, kali seperti itu. Atau misalkan sebutan perempuan nggak ada ya Pak, karena di sini putra semua, jadi nggak ada. Nah, waktu saya di pesantren pun, kami nggak hanya berselisih sama teman-teman itu seperti itu, tapi statistik mengatakan hampir 95% kejahatan bahkan pembunuhan dilakukan oleh orang yang terdekat, oleh orang yang kita kenal. Coba teman-teman perhatikan ketika bercerita kali sama tetangganya, jarang memang kondisi yang mungkin kondisi jalan ketika begal itu persentasenya sangat kecil. Nah, kejahatan dan bahkan pembunuhan dilakukan akibat memang sakit hati, ya memang prosesnya bullying, bukan hanya tadi seperti tadi disampaikan, bukan hanya sekedar di kalangan anak-anak, melainkan kalangan orang dewasa juga. Teman-teman mungkin seringkali atau ada kalanya ngerasa mungkin niatnya bercanda, tapi ngerasa gini banget gitu, ngerasa si temannya itu baper gitu. Padahal tujuan temannya yang ngomong itu bercanda. Bahkan di kondisi sekarang, baik itu di tontonan ataupun di media sosial, itu dari mulai kata-katanya tidak bisa difilter. Dan saya sama ngatain orang kapak meja, ngatain orang banyak lah. Mungkin teman-teman saya rasa paham itu. Nah, kondisi seperti itu justru akan memicu dendam, sehingga muncullah kejahatan-kejahatan yang lain yang memang dipicu dari sakit hati. Nah, begitu kalau misalkan cara menganalisanya tadi sudah disampaikan. Baik, ada yang mau digunakan atau ada yang mau digunakan? Saya percaya santri itu dari mulai akhlak dan perilaku itu luar biasa, karena memang diajarkan, mungkin teman-teman paham bahwa tingkatan adab lebih tinggi daripada ilmu, betul nggak sih? Nah, artinya proses ini memang pembelajaran di pesantren itu sangat luar biasa. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad ingin bertanya dari awal sampai sekarang, jadi pembahasannya bagaimana kita menghindari bullying itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kita tidak fokus untuk menghilangkan, bagaimana cara kita menghilangkan bullying itu sendiri. Jadi jangan terlalu fokus menghindari. Kalau menghindari kan berarti otomatis ada yang terjerat, ada yang kena. Di sini saya ingin mengatakan untuk kakak-kakak semuanya, buat kita semua, bagaimana cara kita untuk menghilangkan bullying itu sendiri dengan cara memberikan pendidikan agama mulai dari dasar. Soalnya di dalam Islam sendiri jangankan menyakiti saudaranya dengan kata-kata. Di hari Jumat kita disunahkan memakai parfum supaya tidak menyinggung atau menyakiti saudara kita di sebelahnya telah ibadah kita. Nah, itu bagaimana memasukkan pendidikan agama dari dini untuk pembekalan anak-anak supaya rasa kasih sayang terhadap sesamanya lebih tinggi dan tidak akan melakukan bullying itu sendiri. Baik, teman-teman jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira pandangan saya ya Mas. Pandangan saya, proses bullying ini sunnatullah, artinya secara keseluruhan dihilangkan mungkin cukup sulit. Kenapa? Karena
ruang lingkupnya mungkin di sekolah dibajarkan tentang akhlak, tapi pergaulan di lingkungannya, apalagi sekarang media sosial, itu tidak bisa difilter. Nah dari situ, bagaimana kita memiliki peran yang sangat penting buat adik kita, buat anak kita, buat keluarga kita, yaitu keluarga sendiri. Minimal ketika dia terjerumus di di fase bullying atau fase toxic itu ke teman-temannya, minimal mereka punya batasan. Nah batasan itu memang betul, saya setuju dengan pemahaman agama. Nah terkait masalah bagaimana cara memahami agama, tentunya proses memberikan pemahaman ke anak-anak dengan proses memberikan pemahaman ke milenial ke usia teenager atau belasan atau teman-teman lah, itu beda. Kalau ke anak-anak, bagaimana cara menanamkan agama? Tentunya dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka bagaimana? Ya misalkan dikasih reward atau misalkan dimasukkan ke daycare Islam, kalau misalkan ada daycare, kadang-kadang begitu. Anak ini mereka melakukan dapat kosakata yang kasar, itu kadang-kadang lepas dari pengawasan orang tua, entah itu orang tua yang masih bekerja, sehingga mereka sekarang orang tua lebih cenderung membiarkan anaknya sibuk dengan gadget dan orang tua merasa tenang karena dia anteng, dan itu salah. Nah hal-hal yang semacam itu, orang tua memiliki peran yang sangat-sangat besar terkait masalah akhlak. Di samping diterapkan atau dikhususkan atau dimasukkan ke daycare atau ke sekolah Islam. Itu untuk anak-anak yang kecil. Bagaimana dengan memberikan pemahaman terhadap usia teman-teman? Itu biasanya ada satu titik di mana kita sadar bahwa itu salah. Nah untuk mencapai titik itu bagaimana? Kita perlu ilmu untuk dapat ke arah sana. Mungkin itu pandangan saya terkait masalah bagaimana cara menghilangkan. Secara untuk menghilangkan, saya rasa cukup sulit untuk dirasakan karena memang media sosial itu tontonan kemarin. Pakai Komisi Penyiaran Indonesia itu selalu, meskipun ada KPI, tapi teman-teman silakan lihat, baik itu sinetron ataupun talk show, itu ada tindakan atau perilaku yang memang menurut versi kita itu sebetulnya tidak layak untuk ditonton. Betul tak? Contoh misalkan pelukan di sinetron, apakah itu layak untuk ditonton? Memang di situ ada kriteria yang menontonnya siapa, anak-anak, remaja, dewasa. Tapi apakah orang tua bisa mengawasi itu selama 24 jam? Ini tidak. Nah hal-hal yang semacam itu teman-teman silakan perhatikan. Anak SD mungkin beda sudut pandangnya dengan anak SD tempo dulu. Tapi tidak apa-apa ya, itu kan perkembangan. Seperti itu pandangan saya ya. Ada yang kurang atau ada yang sama? Kalau menghilangkan sepenuhnya saya rasa pandangan saya itu cukup sulit. Karena memang tantangannya untuk saat ini itu paling tidak kita memfilter, memberikan pengawasan secara maksimal supaya tidak terjerumus dengan seperti yang tadi teman-temannya ataupun orang tua. Kalau dia di zaman sekarang memang cukup sulit karena seperti Bapak tadi bilang, menghilangkan kayak tontonan-tontonan yang demikian tapi sangat sulit zaman sekarang karena banyak sekali yang tidak berfaedah tapi tetap laku gitu kan, kayak tontonan prime itu gitu. Itu sebenarnya kita tahu nggak ada faedahnya tapi banyak yang nonton, banyak juga yang kadang lakuin. Sebenarnya kayak anak-anak yang kecil tahunya kan kalau itu kadang beneran jadi mereka lakuin itu. Kita kalau dihilangkan kita nggak bisa ya, jadi susah. Maksudnya harus mungkin dari pemerintah ada
undang-undangnya apa gimana gitu untuk layar, tapi kayaknya berat. Betul, tapi saya rasa kalau misalnya kita kesinambungannya antara PH, pendapat sama masyarakat, apa yang ditemukan sama solusi mereka itu, kalau misalnya ada kesinambungan sepakat bahwa hal yang demikian itu tidak boleh dikomunikasi atau tidak boleh dipublikasi, saya rasa bisa. Oleh karena itu, filter saat ini untuk anak itu pesantren memang benar. Di pesantren saya kira kalau misalkan apa namanya seguling-gulingnya di pesantren, barangkali ada filternya, ada pemahaman atau pemahaman agama ataupun yang memang mereka didoktrin bahwa melakukan hal yang seperti itu tidak boleh. Kalau tidak khususnya untuk anak-anak, apalagi kalau pesantren anak-anak SD, saya nyari sampai lebih yang memang cukup sulit dan satu kamar itu pembimbingnya satu. Maka yang saya lakukan pun saya sadar memang tidak bisa mengawasi selama 24 jam, maka saya masukkan ke pesantren. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari masalah pengamalan itu dan sebagainya, kita harus melihat dari sudut pandang yang lainnya. Orang yang mau ini orang bisnis. Kalau yang disukai prank, maka dia akan memproduksi bahan prank. Karena itu yang laku. Ini enggak, teman-teman kita lihat. Yang trending di YouTube enggak ada yang dakwah. Kenapa bisa demikian? Karena memang pasarnya seperti itu. Maka mereka akan berbondong-bondong artis atau yang lainnya, atau YouTuber yang lainnya memproduksi konten yang sama. Karena itu yang disukai di masyarakat. Mereka jelas